Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pertemuan Marisa dengan penyedia jasa penyelenggara acara atau event organizer yang disingkat menjadi I.O. berlangsung lancar. Zen dan Zea masing-masing menginginkan tema karakter yang berbeda, namun berkat profesionalisme I.O. yang dipilih kakek Dharma, perbedaan itu tak menjadi masalah yang berarti. Kini Marisa telah sampai di rumah bersama kedua anaknya. Supir yang mengantar mereka pun telah kembali ke kantor. Marisa kemudian menyuruh anak-anaknya untuk bersih-bersih, sedangkan ia sendiri memilih untuk mulai memasak. "Sayang," Elvan yang baru pulang langsung menghampiri istrinya di dapur. "Mas sudah pulang?" tanya Marisa yang baru saja memakai apronnya. "Iya sayang, kamu juga baru pulang." Elvan melepas jas hitamnya dan meletakkannya di kursi bar. "Iya mas, baru aja kok. Aku belum masak loh mas. Mas sudah lapar ya?" "Maaf ya mas." Marisa memperhatikan suaminya yang kini berjalan mendekatinya. Elvan langsung memeluk tubuh Marisa dengan erat, sedangkan Marisa merasa heran dengan suaminya yang begitu manja. "Ada apa sih mas? Aku masih bau nih," protes Marisa. "Nggak apa-apa, pengen peluk aja." Elvan tak melepaskan pelukannya. Ia malah menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, membuat Marisa ikut bergerak mengikuti gerakan suaminya itu. "Mas kenapa sih sesak nafas nih aku?" kata Marisa yang kini mulai mencubit pelan pinggang Elvan. "Au, au, au, sakit." Elvan melepas pelukannya dan langsung memegang pinggangnya yang tadi dicubit pelan oleh Marisa. "Emang sakit beneran mas?" tanya Marisa yang kini merasa bersalah. "Sakit banget sayang, mesti banyak gerak maju mundur nih biar sembuh." Elvan masih berpura-pura kesakitan. Marisa merasa aneh dengan jawaban Elvan. Ia menatap tajam suaminya yang masih berpura-pura kesakitan. "Kenapa melotot? Ayo sembuhin sekarang," ucap Elvan yang kini mengacak rambut istrinya. Harus gerak maju mundur ya biar sembuh?" tanya Marisa yang mengerti arah pembicaraan Elvan. "Iya sayang, yuk sini." Elvan meraih tangan Marisa lalu mengajaknya ke kamar tamu. Setelah membuka pintu kamar itu, Elvan langsung menutup pintu dan berniat menggendong Marisa ke ranjang. "Stop!" Marisa mengangkat tangan kanannya tepat di hadapan Elvan. "Kenapa?" tanya Elvan yang mulai bingung. Ia pikir istrinya paham dengan maksudnya tadi. "Push up juga termasuk gerakan maju mundur, jadi sekarang mas push up aja biar sembuh, aku mau masak." Marisa membuka pintu lalu meninggalkan suaminya yang diam terpaku. Marisa berjalan kembali menuju dapur. Acara memasaknya jadi tertunda karena ulah suaminya itu. Ia menggerutu kesal mengingat anak-anaknya mungkin saja tengah kelaparan saat ini. "Sayang, maksud mas bukan itu loh." Elvan meraih gelas lalu menuangkan air dan meminumnya. "Udah deh mas, aku belum masak nih, anak-anak pasti lapar." "Mas nggak lapar emangnya?" tanya Marisa setengah kesal. "Nggak usah masak sayang, mas tahu kamu lelah, kita makan di luar aja ya." Elvan menampilkan senyum menawannya. "Tapi mas..." "Sayang, mas nggak mau kamu sakit. Mas tahu kamu capek, jadi sekarang kita makan di luar aja ya." Elvan melepas apron yang dipakai Marisa, lalu menuntunnya untuk ke kamar mereka di atas. Elvan mengajak anak istrinya untuk makan di sebuah restoran. Ia tahu istrinya kelelahan setelah pergi mencari kostum dan juga menemui I.O. untuk ulang tahun anak kembar mereka. "Mas, gimana tadi urusan dengan keluarga Sylvia?" tanya Marisa yang kini telah duduk di mobil di samping Elvan. Udah beres kok sayang. Udah tanda tangan serah terima juga," jawab Elvan yang dibalas dengan anggukan Marisa.
Elvan menatap istrinya. Ia tahu istrinya akan merasa iba jika ia menceritakan tentang sakit Sylvia, dan ia tidak ingin melihat istrinya tersentuh jika mengetahui Sylvia benar-benar sakit parah. Flashback on. Melihat Sylvia yang pingsan dan mengeluarkan darah dari hidungnya membuat Elvan dan semua yang ada di ruangan Elvan panik. Lalu mereka segera membawa Sylvia ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sylvia langsung mendapat penanganan dari dokter. Kebetulan mereka membawa Sylvia ke rumah sakit tempat ia biasa memeriksakan diri. Pak Danu yang dihubungi oleh pengacaranya tak bisa hadir, dan hanya kakak laki-laki Sylvia saja yang datang menemui mereka di rumah sakit. "Bagaimana keadaannya?" tanya laki-laki yang merupakan kakak kandung Sylvia. "Masih diperiksa dokter. Emang dia sakit apa, Sam?" tanya Elvan kepada Samuel, kakak Sylvia. "Aku nggak tahu, El, karena dia nggak pernah cerita. Kamu tahu sendiri kan, papi gimana ke dia." Samuel menarik nafas berat. Lalu dokter keluar dari ruangan Sylvia. "Keluarga pasien ada, saya mau bicara sebentar," tanya dokter itu. "Iya, saya kakaknya." Samuel berdiri mengikuti dokter itu. Mereka terlibat obrolan yang cukup serius. Elvan pun meminta Kevin untuk pulang, sementara pengacara Pak Danu telah pamit pulang setelah kedatangan Samuel. Kini tinggal Elvan yang duduk sendiri menunggu Samuel yang masih berbicara dengan dokter Sylvia. "Gimana?" tanya Elvan saat Samuel menghampirinya. Samuel duduk di kursi tunggu, tepat di sebelah Elvan. "Sylvia terkena leukemia, El. Dokter menyarankan untuk operasi sumsum tulang," jawab Samuel yang kini menatap kosong ke depan. Elvan menepuk pundak Samuel. "Sabar, Sam. Aku cuma bisa mendoakan semoga Sylvia lekas sembuh." Samuel mengaminkan doa Elvan. Lalu Elvan pun pamit karena hari semakin sore. Flashback off. "Mah, Pah, Zen sama Zea mau tidur sendiri, Mah, Pah," kata Zen. "Iya, Mah, Pah, Zea sama Zen kan udah mau 5 tahun, jadi kita udah besar kan, Mah, Pah." Zea dengan wajah imutnya membenarkan kata-kata Zen. "Wah, hebat dong, anak papa emang udah besar ternyata," puji Elvan kepada anak-anaknya. "Kalau gitu kita boleh minta kado adik kan, Pah?" tanya Zea yang begitu tak sabar menjadi kakak. Nanti papa sama mama usahain ya, tapi nggak bisa kalau kadonya adik." Elvan bingung menjelaskan maksudnya kepada Zea. Marisa hanya tersenyum melihat suaminya yang salah tingkah dengan pertanyaan anak-anaknya. "Mah, emang kapan adiknya bisa ada di perut mama?" tanya Zen yang tak puas dengan jawaban Elvan. Marisa dan Elvan saling melirik. Mereka cukup kebingungan menjelaskan bagaimana proses bayi berada di rahim ibu mereka. Sementara kedua bocah yang akan segera berulang tahun itu menunggu dengan penasaran. Karena mereka telah berdiskusi berdua setelah melihat bayi Ratna kemarin, Zen dan Zea akhirnya memutuskan untuk pindah kamar sesuai saran Elvan dulu agar mereka segera mempunyai adik. "Jadi kapan, Mah, kita punya adik?" Zea mulai tak sabar. Gadis kecil itu mulai mendesak ibunya agar segera menjawab. Marisa memberi kode kepada suaminya. Namun Elvan langsung menatap jalanan di depannya. Ia memilih kembali fokus menyetir. Marisa pun mau tak mau akhirnya menjawab rasa penasaran anak-anaknya. Jadi gini sayang, kita harus berdoa sama Allah dulu. Kalau Allah melihat kalian berdoa dengan tulus, pasti akan dikabulkan Allah dan adiknya akan segera hadir di perut mama, jawab Marisa setelah berpikir keras. Marisa berharap dua bocah itu bisa menerima dan tak bingung dengan jawaban yang ia berikan. Mobil Elvan melaju pelan di tengah ramainya lalu lintas. Hari memang sudah gelap kala itu, namun ibu kota masih belum mengakhiri harinya.
Dua balita yang masih mencerna jawaban sang ibu atas pertanyaan mereka tentang adik yang begitu mereka inginkan. Zen dan Zea sama-sama diam mendengar Marisa yang menjelaskan bahwa adik kecilnya akan hadir jika Allah telah mengabulkan doa mereka. Ya Allah, tolong segera kasih adik kecil di perut mama ya Allah. Zen mengadahkan tangannya, lalu Zea mengaminkan doa Zen. Elvan dan Marisa saling melirik, lalu ikut mengaminkan juga. Elvan dan anak istrinya kini telah sampai di depan rumah kakek nenek Elvan. Setelah makan di restoran tadi, Elvan membawa Marisa, Zen, dan Zea mengunjungi rumah kakek nenek yang telah membesarkan Elvan selama ini. "Mama, ini rumah siapa?" tanya Zea yang belum pernah bertemu kakek nenek. "Zea belum pernah ke sini ya?" Elvan meraih tangan anak perempuannya itu. "Ini rumahnya kakek nenek Zea dan Zen." Elvan mengetuk pintu rumah yang masih terawat dengan baik itu. Sementara Marisa mengedarkan pandangannya, mengamati sekeliling. Tak ada yang berubah sejak terakhir ia datang beberapa tahun lalu. Tak lama menunggu, seorang wanita berusia sekitar 35 tahun membukakan pintu untuk mereka. Mas Elvan, masuk mas," ucap wanita itu dengan ramah. Elvan pun mengajak Marisa dan anak-anak mereka untuk masuk ke dalam rumah. Marisa pun mengenalkan dirinya, lalu mengikuti suaminya masuk ke rumah. "Kakek sama nenek ada mbak?" tanya Elvan yang kini telah duduk di ruang tamu, memangku Zea yang masih sibuk mengamati sekeliling rumah itu. Zen yang melihat saudaranya bermanja di pangkuan Elvan akhirnya memilih bermanja dengan Marisa. "Ada mas, masih sholat, belum selesai. Saya buatkan minum dulu." Wanita itu memandangi Zea yang ada di pangkuan Elvan, lalu melirik Zen yang menyandarkan kepalanya di dada sang ibu. "Iya mbak, mereka anak istri saya. Ini kembaran Zen," ucap Elvan yang seakan mengerti kebingungan wanita itu. "Oh, pantesan kok mirip. Istrinya Mas Elvan ternyata cantik banget ya," kata wanita itu. Lalu ia segera masuk membuatkan minum. Tak lama setelah wanita itu masuk, nenek Elvan pun keluar tergesa-gesa. "Ya Allah, Marisa," nenek Elvan langsung menghambur dan memeluk cucu menantunya itu. "Assalamualaikum nek, apa kabar?" Marisa langsung mencium tangan nenek Elvan. "Kamu kemana saja? Apa yang terjadi sama kamu, Marisa?" Nenek Elvan menangkup wajah Marisa dengan kedua tangannya, lalu mengecup keningnya. Nenek Elvan begitu merindukan cucu menantunya itu. "Maaf ya nek, sudah buat nenek cemas." Marisa tersenyum. Ia merasa begitu disayang oleh nenek suaminya itu. "Tidak apa, nenek tahu kamu pasti punya alasan yang tepat. Karena almarhum mertua kamu juga pernah merasakan posisi kamu, nak. Nenek sangat bersyukur kamu bisa kembali dengan cucu nenek yang juga pernah melupakan nenek ini," kata nenek sambil melirik cucu laki-lakinya itu. "Ini anak Elvan juga, nek. Ayo sayang, salim sama nenek." Elvan menurunkan putri kecilnya dari pangkuan. Zea berjalan pelan menghampiri nenek yang sudah merentangkan tangannya untuk meraih cucu perempuannya. "Cucu nenek, cantiknya." Nenek Elvan menangis sambil memeluk Zea. Ini kali pertama mereka bertemu. Tak lama berselang, kakek Elvan keluar dari kamarnya. "Loh, Marisa? Assalamualaikum, Kek." Marisa berdiri untuk mencium tangan kakek Elvan, disusul oleh Zen dan Zea juga Elvan. "Waalaikumsalam, kamu sudah kembali, nak?" tanya kakek. Mereka pun duduk kembali di sofa ruang tamu. Zen kembali ke dalam pangkuan Marisa. Bocah laki-laki itu tak ingin berjauhan dari ibunya. "Alhamdulillah, Kek, Allah sudah mengizinkan aku kembali," jawab Marisa. "Alhamdulillah, Zen sudah bertemu kembali dengan ibunya."
Elvan juga sudah mendapatkan kembali istrinya dan ternyata kakek juga nambah cicit ya, cantik lagi. Kakek Elvan terkekeh. Bentar lagi juga nambah lagi kok kek. Elvan usahain terus nih, ucap Elvan yang membuat mereka semua tertawa. Malam ini Elvan melengkapi kebahagiaan istrinya. Ia begitu puas melihat senyum istrinya karena ia tahu sang istri begitu menyayangi kakek neneknya. Elvan masih menyiapkan beberapa kejutan untuk istrinya esok hari. Ia ingin istrinya benar-benar bahagia seutuhnya bersama orang-orang yang sangat menyayanginya.